Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah, pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Bapak Imam, hadirin wal hadirat jamaah semuanya, juga tamu-tamu kami yang hadir di subuh yang mulia ini, juga kepada mustami' radio yang turut menyiarkan ceramah subuh di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Salah satu yang kita istimewakan pagi ini adalah Tengku Ilyas Krung Sabe, Aceh Barat. Beliau telepon ke kita. Beliau selalu mendengar ceramah di radio ERI. Sebagai tengku ilmu, beliau juga pancarkan untuk seluruh kota Krung Sabe. Jadi terima kasih Tengku Muhammad Ilyas, dan banyak seperti orang seperti itu ya. Dimanfaatkan mikrofon masjid atau menasah untuk disebarkan dakwah ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, hari ini tanggal 1 Jumadil Akhir, hari ini 14 Januari, tanggal 1 Jumadil Akhir tahun 1442 Hijriah. Artinya kalau menurut tradisi Melayu kita di dunia Melayu ini, kita peringati Maulid 3 bulan, mulai 12 Rabiul Awal sampai 12 Jumadil Akhir. Artinya peringatan Maulid ini tinggal 10 hari lagi, termasuk hari ini. Setelah itu jangan lagi, itu sudah masuk di luar yang dibolehkan oleh para ulama. Jadi bukan agama, jadi adat, istiadat 3 bulan. Padahal kalau kita pikir-pikir cukup 1 bulan misalnya kan, Rabiul Awal. Kenapa di Indonesia, di Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand Selatan, di negeri-negeri Melayu kita peringati Maulid sampai 3 bulan. Ini tujuannya supaya merata sempat semuanya. Kalau 1 bulan ada daerah-daerah belum panen, nggak ada beras, maka atau musim hujan ya. Jadi dibolehkan oleh ulama 4 bulan penuh. Jadi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, 10 hari pertama Jumadil Akhir. Jadi inilah yang terjadi, alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan bicara sosok Rasulullah sebagai anak yatim. Jadi Rasulullah itu sudah yatim sejak dalam kandungan ibunya. Berarti baru 2 bulan, baru 2 bulan Aminah hamil, baru 2 bulan. Abdullah wafat ya. Jadilah anak yatim dalam kandungan ibu, kemudian lahir ya, yatim
Rasulullah. Dan nanti piatu lagi. Rasulullah meninggal ibunya ketika berusia 4 tahun. Jadi Rasulullah itu yatim piatu. Apa makna yatim? Yatim adalah seseorang yang kehilangan ayahnya. Sedangkan piatu adalah seseorang yang kehilangan ibunya. Di Arab tidak dikenal dengan piatu. Jadi di Arab kehilangan ayah juga yatim, kehilangan ibu yatim juga namanya. Tidak dikenal dengan piatu. Tapi di negeri-negeri Melayu kita ada istilah piatu, yang meninggal ibunya anak itu. Secara psikologis itu ilmu jiwa ya, lebih susah anak-anak yang piatu. Nah, karena manusia itu sangat dekat dengan ibunya. Maka dalam Islam anak yatim, anak piatu itu tidak dibedakan sebenarnya. Dua-duanya harus diberi kasih sayang. Rasulullah itu piatu. Umur 4 tahun itu kan masih kecil, balita. Rasulullah sudah yatim, sudah piatu. Tetapi Allah tidak pernah menyebutkan Rasulullah itu piatu. Yang disebut oleh Rasulullah itu yatim. Itu di dalam surah Ad-Duha ya. Dalam surah Ad-Duha itu alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami dapati engkau dalam keadaan yatim, lalu kami lindungi, kata Allah. Jadi Muhammad itu didapat oleh Allah dalam makna Allah tahu dia itu yatim. Sebelum lahir sudah ditentukan di Lauh Mahfuz Rasulullah itu yatim. Tapi yang disebut bukankah kami dapati, untuk maklumat kepada kita manusia bahwa Nabi itu adalah anak yatim. Fa'awa, lalu kami dilindungi oleh Allah. Nabi Muhammad anak yatim yang dilindungi. Jadi dilindungi betul-betul ya. Diberi rahmat yang sangat banyak, diberi ilmu, hikmah, diturunkan wahyu oleh Allah ya. Yang menarik adalah bukan hanya Muhammad makhluk yang paling utama yatim ya. Rasulullah makhluk yang paling utama yatim. Tetapi nanti di dalam perkembangan Islam, ulama-ulama besar juga banyak yang yatim. Siapa? Imam Syafi'i, anak yatim. Imam Nawawi, anak yatim. Imam Ibnu Taimiyah, anak yatim. Ulama-ulama mujtahid, orang-orang besar, banyak sekali. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, anak yatim. Anak mentui, anak piatu. Dan banyak yang lain, orang-orang besar ya. Itu Presiden Soeharto, anak yatim. Anak yatim. Apa yang bisa kita petik di sini? Yang kita petik di sini, di balik yatim itu ada hikmahnya. Jangan pernah merasa anak-anak yatim itu minder. Jangan pernah merasa anak-anak yatim itu tidak hebat. Malah lebih hebat. Anak yatim, anak mentui,
hidupnya susah kadang-kadang, tapi susah itu adalah pengalaman baginya. Mereka tidak manja, mereka berjuang habis-habisan sehingga mereka berhasil. Rusli Bintang, orang kaya di Aceh, pendiri Universitas Abul Yatama dan Universitas Malahayati di Lampung, itu anak yatim juga. Justru anak-anak yang lengkap punya ayah dan ibunya kadang-kadang manja. Orang kaya tidak bisa mewariskan pengalaman kepada si anak yang manja itu. Setelah meninggal ayahnya, bahkan sebelum meninggal ayahnya, dia sudah mulai membuang-buang hartanya. Tidak hemat, boros. Banyak anak orang-orang kaya itu tidak jadi orang. Anak-anak yang lengkap ayah ibunya. Tapi betapa banyak anak-anak yatim yang sukses, yang berhasil. Maka ada mahfudzat Arab. Bukanlah yang dikatakan yatim itu yang punya ibu bapaknya. Balil yatim, yatima ilmi wal adabi. Bukanlah anak yatim yang masih punya ayah dan ibunya, tetapi sesungguhnya yatim yang asli adalah yang tidak punya ilmu dan akhlak. Bapaknya masih ada, ibunya masih ada, tidak punya ilmu, sembahyang pun tidak ada, salat pun tidak ada, tidak punya akhlak. Itu banyak. Orang-orang yang tidak punya akhlak, kasar, penampilannya tidak jelas, itulah anak yatim yang sebenarnya, walaupun anak orang kaya. Pakciknya tidak kenal, bibinya tidak kenal, sombong, pakaiannya entah bagaimana, rambutnya entah bagaimana. Itu banyak anak-anak orang kaya yang tidak sopan, tidak punya akhlak. Ini maaf ya, karena kita tidak menyebut pribadi satu-satu, tapi realita yang tidak pas pakai jilbab umumnya orang kaya. Anak-anak orang kaya, istri orang kaya, turun mobil. Orang kaya itu kan istrinya punya mobil, anak gadisnya punya mobil. Biasa mobil-mobil kecil itu, misalnya Brio misalnya. Turun mobil, naudzubillah min dzalik, jilbabnya tidak pas, nampak anak rambut misalnya. Nyo ka bengeh bandak nyo, hana masalah. Pakaiannya, celananya ketat. Itulah tidak punya ilmu dan akhlak. Itulah anak yatim yang sebenarnya, walaupun masih lengkap ayah dan ibunya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang paling baik adalah rumah orang Islam, yang paling baik adalah yang di dalamnya ada anak yatim yang dipelihara. Orang itu kaya, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ambillah anak yatim, peliharalah. Itu rumah yang paling baik. Dan anak yatim itu dikasihani. Makan sama dengan dia makan, pakaiannya sama dengan dia. Ada kelebihan, anak orang lain sudah punya motor per orang, beli juga kepada anak yatim yang kita pelihara, supaya tidak minder, dia punya juga motornya. Itu yang paling baik. Dan sebaliknya, rumah orang Islam yang paling buruk adalah rumah yang di dalamnya juga ada anak yatim. Ada anak yatim juga, tapi dianggap buruk juga.
Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kenapa rumah yang ada anak yatim juga buruk? Apabila anak yatim itu kita peras, kita sakiti hatinya, kita ambil hartanya, itu rumah yang paling buruk. Adakah orang seperti itu? Ada. Malah ada yang membunuhnya, dibunuh, diracuni, dibunuh. Kenapa? Ayahnya sudah meninggal, tapi hartanya paling banyak. Nah, kalau saya bunuh dia, kalau saya usir dia, semua hartanya untuk jatuh ke saya, karena saya walinya, kan begitu. Maka ada orang yang membunuh kemenakannya supaya hartanya untuk dia. Itu penghuni neraka hari akhirat, membunuh anak yatim. Atau tidak dibunuh, tapi dikontrol, dihabiskan harta anak yatim, dihabiskan. Kemudian anak yatim itu dewasa, dia menuntut. Ada orang bilang, misalnya, kamu kaya raya, ada, itu punya kamu semua, punya ayah kamu. Anak yatim itu meminta kepada pamannya. Jawab pamannya, tidak ada lagi. Sudah saya didik kamu, sudah saya didik kamu, saya sekolahkan kamu, sudah saya kawinkan kamu. Nah, itu juga memakan harta anak yatim. Orang-orang yang memakan harta anak yatim hari akhirat di dalam neraka, itu berbahaya sekali. Tetapi kalau orang betul-betul ya memelihara anak yatim, walaupun pamannya, walaupun bibinya, apalagi yang orang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari, di hari akhirat nanti, saya dan orang yang memelihara anak yatim di dalam surga nanti seperti ini, kata Rasulullah, seperti jari telunjuk dan jari manis. Artinya dekat dalam surga Firdaus. Rasulullah itu surganya Firdaus, surga yang paling tinggi dalam surga Firdaus. Orang-orang yang memelihara anak yatim itu bersama Rasulullah dan dekat. Itu hikmahnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kenapa ini penting ya? Penting sekali. Sekarang di zaman modern ini ya, banyak orang yang tidak lagi berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Nabi, menjadikan anak yatim itu menderita, hartanya diambil oleh walinya. Itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, harta anak yatim itu disuruh kembangkan. Misalnya dia punya tanah, sewakan tanah. Jadi sewa tanah itu untuk anak yatim itu semakin banyak. Ada toko anak yatim, sewakan. Semakin banyak tabung, berikan nanti kepada anak yatim. Bolehkah yang memelihara anak yatim itu memakan? Boleh. Sekedarnya 2% boleh kita ambil sedikit. Nah, jangan untuk kita lebih banyak, untuk anak yatim tidak ada. Malah yang paling jahil adalah yang membunuh anak yatim. Orang yang membunuh anak yatim itu penghuni neraka. Orang yang menghabiskan harta anak yatim penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi Nabi Muhammad itu anak yatim. Nah, kita lihat di alam yajidika yatimam fa'awa. Bukankah kami mendapati engkau lalu kami dilindungi oleh Allah. Kemudian ayat berikutnya, alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallam fahada. Bukankah kami dapati engkau dalam keadaan bingung
Bingung dalam mana siapa yang disembah. Kemudian kami beri petunjuk kata Allah. Nabi bingung. Masyarakatnya menyembah berhala. Pamannya menyembah berhala. Rasulullah, ini bukan Tuhan. Muhammad berpikir bingung, ini bukan Tuhan. Jadi dhalam itu bukan sesat. Rasulullah tidak sesat. Dhalam itu artinya bingung. Ini kayak mana agama Lata dan Uzza ini? Ini bukan agama, tidak mungkin ini. Jadi Rasulullah berpikir lalu pergi ke gua Hira, berpikir tentang pencipta langit dan bumi. Kemudian Jibril datang membawa wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu Rasulullah tidak lagi bingung. Satu lagi, Rasulullah itu miskin, alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailam fa'aghna. Bukankah kami dapati engkau dalam keadaan miskin Rasulullah itu. Fa'aghna, kemudian kami beri kelebihan, kaya. Kenapa Rasulullah kaya? Dapat istri orang kaya. Jadi Khadijah binti Khuwailid itu pengusaha yang sukses, sangat kaya. Kemudian mendapat dijodohkan oleh Allah dengan Rasulullah. Di segi itu sudah kaya. Tetapi bukan itu saja. Rasulullah juga diberikan oleh Allah. Ini tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Hanya kepada Rasulullah saja diberikan oleh Allah. Jadi halal harta ghanimah, harta rampasan perang. Nabi lain tidak boleh. Tetapi untuk Nabi Muhammad dihalalkan mengambil hartanya, sehingga Nabi Muhammad sangat kaya raya. Untanya beribu-ribu. Punya orang kafir tadi sudah kalah. Ketika diperangi kalah kan orang kafir. Jadi harta itu milik umat Islam semuanya. Unta, kambing, berlembah-lembah, milik Rasulullah. Tetapi Rasulullah tidak pernah menggunakan untuk sendiri, membantu fakir miskin, anak yatim, dibantu semua, ambil. Ada orang yang datang, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Bagus, masuklah Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucap, ya Rasulullah, saya orang miskin, bantulah saya seekor kambing. Saya ingin memelihara seekor kambing. Kata Rasulullah, ambillah semuanya. Itu lebih 2000 kambing, gratis. Kenapa diberikan? Karena memang harta rampasan tadi di dalam lembah itu diberi semuanya. Terpaksa orang itu mengajak seluruh kaumnya untuk mengambil 2000 kambing, itu sangat banyak. Apa hikmahnya? Semua orang kampung itu juga mengatakan Muhammad itu sangat murah, sangat pengasih, penyayang. Kita juga masuk Islam. Semua masuk Islam. Nah, itu terjadi di dekat Najran. Orang-orang Najran Kristen, karena Rasulullah itu sangat pemurah, memberi satu lembah kambing, semua masuk Islam. Itu hikmahnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Karena itu kita juga dianjurkan oleh Allah SWT mengikuti jejak Rasulullah. Kasih sayang kepada orang miskin, kasih sayang kepada anak yatim, jangan menyembunyikan harta. Kalau ada rahman, beritahukan kepada orang. Fa ammal yatima fala taqhar.
Adapun anak-anak yatim itu jangan engkau hardik, jangan engkau gertak, jangan engkau usir. Beri kasih sayang. Irhamil yatim, kasih sayanglah kepada anak yatim, usaplah kepalanya, didiklah anak-anak yatim itu. Dan alhamdulillah di Banda Aceh ini sangat banyak panti-panti asuhan itu menjalankan ayat ini. Bagus sekali, bagus sekali. Jadi alhamdulillah panti-panti asuhan itu bagus, ya. Ambil sedikit untuk yang memimpin panti asuhan, halal. Tetapi jangan sampai anak yatim cacingan yang punya panti asuhan punya mobil mewah. Dan alhamdulillah tidak ada. Di Banda Aceh tidak ada seperti itu. Alhamdulillah. Jadi anak yatim itu harus diberi kasih sayang kepada mereka itu. Wa ammas saila fala taqhar. Orang yang meminta-minta itu jangan engkau usir. Jadi beri juga sedekah, infak kepada orang-orang yang meminta. Walaupun ada peraturan misalnya orang-orang yang meminta-minta itu jangan ada lagi di halaman masjid, jangan ada lagi di lampu merah misalnya. Itu bagus peraturan itu. Karena orang-orang modern itu menjaga harga diri. Di halaman Masjid Raya Mandum pengemis, lebih sedekah bacul. Malu kita dengan orang kafir kalau orang kafir itu datang. Oh, orang Islam itu begitu. Maka kebijakan pemerintah, kalau nggak salah saya wali kota, melarang pengemis di halaman masjid itu bagus. Bukan berarti tidak membantu. Kita bantu lewat kampung-kampung, kita bantu. Tapi jangan mengemis. Itu bagus. Tapi kalau pengemis itu tidak diberi bantuan, kita termasuk pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Bukankah orang-orang pendusta agama itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menyuruh memberi makan orang-orang miskin? Pendusta agama. Maka orang yang tidak bayar zakat itu pendusta agama. Orang yang tidak bersedekah itu pendusta agama. Dan harta yang disembunyikan itu menjadi bara api neraka yang membakar dirinya sendiri. Dia punya harta disembunyikan, nampak miskin, mobilnya tua, rumahnya tua, nampak gitu. Di bank miliar uangnya, dia tidak bayar zakat, tidak membantu fakir miskin. Itu sama dengan munafik, pendusta agama, masuk neraka hari akhirat. Bagaimana juga yang disuruh oleh Allah adalah kalau banyak rezeki, kalau banyak harta, banyak gaji, jangan sembunyikan. Panggil ulama, ahli hisab, tolong hitung harta saya mau bayar zakat. Seperti yang pernah dilakukan oleh almarhum Harun Kecilemi. Jadi almarhum Harun Kecilemi itu setiap tahun beliau memanggil Baitul Mal, disuruh menghitung hartanya, beliau bayar zakat. Ada orang lain, ada juga, tapi jarang ada. Tapi kita tidak boleh menduga-duga orang tidak bayar zakat. Banyak orang Aceh membayar zakat. Buktinya Baitul Mal itu banyak sekarang, miliar, mungkin ratusan miliar. Itu kan berkat bayar zakat, Itu bagus.
Fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan kalau ada nikmat-nikmat Allah diberikan kepada kita seseorang, fahadits, beritakanlah kepada teman-teman, kepada guru-guru kita, keluarga kita. Jadi teman-teman itu akan berdoa lagi supaya kita lebih mudah rezeki lagi. Berikan. Tetapi jangan terlalu terbuka. Babak perampok dia pegah hilun nama rumah. Nanti dirampok kita. Nah. Tapi kepada guru kita, kepada teman dekat kita, kepada istri, kepada anak, itu sampaikan kita punya rahmat Allah ini. Ada orang yang menyembunyikan hartanya. Dari umat tidak tahu, keluarga tidak tahu, yang tahu cuma diri dia sendiri. Itu tidak benar, bertentangan dengan ayat tadi. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Bertentangan. Ada orang-orang kaya itu sangat miskin, sangat kikir. Permainannya rumah, hotel, kawan-kawan bisnisnya. Siapa kawan bisnisnya? Orang-orang Cina non-Islam. Ini bukan mengada-ngada. Penelitian. Pernahkah dia memberi sesuap nasi, katakanlah sarapan pagi untuk ulama, untuk penceramah, untuk anak yatim? No, tidak ada. Itu sudah termasuk manusia kikir. Manusia yang menyembunyikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang kaya yang baik adalah di samping zakat, infak, sedekah, juga ada sedekah silaturahmi, sedekah silaturahim. Bah ko semayang masjid raya bengahnya. Bah lun ya ibu Pak Imam masjid. Itu orang kaya yang baik. Bahlun najak muadzin, apa jubu tiga Bapak Rashid. Misalnya, itu orang kaya yang baik, itu anggota DPR yang baik, penguasa yang baik, menyambung silaturahim dengan ulama-ulama, dengan penceramah-penceramah, dengan muadzin, dengan imam, dengan saudara muslim, jemaah tetap. Bersedekahlah. Tapi ketika hati Anda sudah dikunci oleh Allah, kaya raya, Anda pun tidak pernah ke masjid, baik masjid raya maupun masjid di kampung Anda. Anda kaya raya, awas. Kalau sempat mati, tidak membayar zakat, kikir, juga tempatnya naudzubillah neraka. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, hanya sampai di sini dengan kesimpulan kita. Rasulullah adalah anak yatim. Rasulullah menyuruh kita membantu anak yatim, mendidik anak yatim, menyekolahkan anak yatim, menyuruh mereka ke pesantren. Jadi juga Rasulullah, Allah juga dalam Al-Quran melarang kita memakan harta anak yatim. Terakhir, anak yatim jangan sekali-kali minder, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Anda akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah memuliakan Rasulullah, memuliakan imam-imam mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim dan lain-lain. Anda juga jadi orang-orang yang sukses. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.